Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sebagai santri yang teladan punya tekad dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKP TV dimanapun Anda berada, hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah bahwa perjalanan waktu membawa kita pada satu momen terindah dalam hidup dan kehidupan kita. Peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW yang kemudian diabadikan dalam kehidupan kita menjadi peristiwa yang betul-betul memberikan makna, insyaallah akan tetap menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi di masa depan. Setiap kita yang memanfaatkan momen Muharram tentu bisa dimaknai sebagai satu proses muhasabah, satu proses untuk memperhitungkan bagaimana kita melewati hidup dan kehidupan kita. Sahabat PKP TV, hari ini kita akan berbincang bersama salah satu narasumber yang kompatibel di bidangnya. Beliau adalah seorang dosen, Wakil Rektor 1 YIN Manado. Saya sapa Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rajafi MHI. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Masih beraktivitas majelis taklim? Alhamdulillah. Ya. Selama sehat lanjutkan. Insyaallah. Baik. Pak Kiai, hari ini kita akan berbincang soal Muharram ya. Artinya bahwa peristiwa hijrahnya Nabi SAW itu kemudian sampai kini masih kita abadikan. Dalam pandangan Pak Kiai sebenarnya bagaimana peristiwa Muharram ini yang kemudian bisa kita ambil maknanya sampai kini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Hadirin a'azakumullah. Muharram ya itu bagian dari salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci yang pertama. Bahwasanya Allah menyebutkan ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan dan ada 4 bulan yang kemudian berlipat ganda kemuliaan di dalamnya, atau disebut dengan arba'atul hurum itu. Nah, 4 bulan itu 3 bulan bergandengan ya, tapi satu yang terpisah sendiri ya, Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bergandengan, yang terpisah Rajab. Nah, Muharram ya itu dan beserta bulan-bulan lainnya itu adalah nama-nama yang hadir di dalam Islam, namun pada hakikatnya, sejarahnya itu sudah ada sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu memang kebiasaan orang Arab menggunakan bulan sebagai penentu atau melihat perubahan waktu. Itu sudah terbiasa itu. Dan itu digunakan juga dalam Islam. Selanjutnya ada namanya Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Jadi itu rutinitas yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang kemudian include di dalam syariat Islam. Nah, Muharram sebagai awal permulaan tahun Hijriyah itu baru berada di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka sebelum bicara tentang Muharram yang panjang lebar tentang hijrah,
seharusnya kita sudah bisa hijrah terlebih dahulu pada konteks pengetahuan. Itu yang paling penting. Banyak orang bicara tentang mahiyal hijrah, apa itu hijrah, ya. Lalu kemudian dikaitkan dengan hadis al-muslim wal muhajir, gitu ya, muslim dan muhajir, orang yang berhijrah. Tapi pada hakikatnya yang perlu dihijrahkan terlebih dahulu adalah knowledge, pengetahuan. Nah, Allah buat skenario. Nah, ini yang paling hebat sebenarnya. Allah membuat skenario yang skenario itu hadir pasca wafatnya Rasul. Tahun ke-17 pasca hijrahnya Nabi. Artinya Nabi hijrah itu 10 tahun di Madinah, lalu kemudian 3 tahun masa Abu Bakar. Artinya tahun keempat masa Umar sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Ya, kalau Abu Bakar kan khalifah, kemudian kalau Umar Amirul Mukminin. Masa Amirul Mukminin khalifah Umar bin Khattab, di tahun keempat terjadilah di situ problem administrasi. Ini yang saya bilang tadi, pengetahuan. Maka kemudian ada transformasi administrasi nasional, anggap sajalah begitu istilahnya, dari yang sifatnya tradisional menuju pengarsipan yang sangat ketat. Karena waktu itu Umar dapat surat, lalu kemudian bingung, ini surat kapan sampainya nih? Tahun berapa ini? Karena dulu kan pengiriman surat antar daerah kan bisa saja 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru sampai. Ini kapan surat ini? Nah, karena kebingungan itulah lalu Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk mendiskusikan tentang awal mula hijrah, tahun awal hijrah, tahun hijriah, mohon maaf. Lalu kemudian disepakatilah saat itu dari 2 pilihan, yakni wafatnya Rasul yang kemudian ditolak, kelahiran Rasul ditolak, lalu disepakatilah hijrah Nabi sebagai awal mula. Jadi menghijrahkan pikiran kita, menghijrahkan mindset, knowledge itu terlebih dahulu agar tatanan itu menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Baru kemudian bicara tentang hijrah yang sifatnya personal maupun hijrah dalam konteks sosial dan lain sebagainya. Iya, Pak Kiai. Secara historis kita mengetahui bahwa penetapan tadi itu oleh Khalifah Umar dengan beberapa sahabat itu adalah ketika diusulkan hari lahir kemudian tidak disetujui, wafatnya pun demikian karena mungkin Amirul Mukminin Umar bin Khattab agak trauma dengan kematian Nabi. Sekarang itu yang menjadi patokan kemudian adalah hijratul Rasul. Nah, ada keterkaitan apa kemudian Khalifah Umar mengambil momen hijratul Rasul yang sampai kini kita kalau peristiwa Muharram ini kemudian mengaitkan dengan hijrah. Sementara hijrah itu sendiri tadi saya bilang secara historis kalau tidak salah terjadi ketika bulan Rabiul Awal. Ya, ini bagaimana Pak Kiai? Oke. Menetapkan hijrah sebagai awal mula penentuan tahun hijriyah gitu ya. Itu karena tidak ada lagi momen yang lebih dahsyat selain daripada ketiga momen itu. Momen kelahiran Nabi yang ditolak karena tidak mungkin harus disamakan dengan agama lain, ya. Apalagi penanggalan Masehi itu murni kelahiran Isa al-Masih. Dan kemudian wafat juga tidak akan mungkin, karena tidak mungkin kita setiap tahun baru lalu kemudian bersedih bersama, ya. Maka peristiwa yang juga dahsyat, ya, itu adalah hijrah. Hijrah itu yang maka kemudian disepakati bersama. Nah, adapun kemudian hijrah diambil, ya, disepakati bersama dan menjadi momentum besar, itu karena hijrah tidak hanya bicara tentang sejarah Nabi saja,
Tapi hijrah, ya karena per bulan juga beda ya. Tapi hijrah itu mengajarkan tentang bagaimana seseorang muslim itu mampu mentransformasi dirinya menjadi lebih baik. Karena peristiwa hijrah itu adalah Nabi berada di Mekah dalam keadaan yang tidak baik, lalu kemudian memerintahkan seluruh sahabat-sahabat pergi terlebih dahulu hijrah, lalu Nabi berangkat terakhir, dan itu pun demi membesarkan bukan nama Islam saja, tapi membesarkan syiar Islam. Nah, penerimaan terbesar saat itu adalah Yasrib. Maka perubahan dari Rabiul Awal menjadi Muharram, ya, itu kesepakatan yang kemudian dibuat oleh para sahabat, yang mana pemisahan, saya kira ini ya pointersnya itu, pemisahan paling utama itu adalah 4 bulan haram tadi, ternyata Muharram yang, ya bahasa yang paling mudahnya itu apa ya, 3 bulan gandengan, tapi kok kucuk-kucuk ada satu sendiri. Tapi yang terakhir Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, karena Nabi itu terakhir melaksanakan haji wada, haji terakhir itu, dan menutup haji itu adalah dengan mengawali Muharram. Jadi Muharram itulah kemudian yang saya kira menjadi momentum besar buat kita menjadi lebih baik. Selain kata Muharram itu 2 arti. Satu maknanya adalah penghormatan, yang kedua adalah pelarangan terhadap sesuatu yang tidak baik. Ya, artinya Pak Kiai bahwa dalam mencapai tujuan, lagi-lagi kita harus kembali secara historis meninjau ini dulu, bahwa keberhasilan Nabi SAW dalam proses hijrah ini tentu memiliki pendukung yang sangat luar biasa. Beliau ketika syiarkan tidak hanya sendirian. Bayangkan ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau dalam posisinya di tempat tidur, bagaimana Khalifah Umar kemudian juga ikut mengamankan posisi di luar, dan yang lebih kita kenal adalah betapa Abu Bakar, seorang yang luar biasa mendampingi beliau. Bahkan ketika masuk ke dalam Gua Thur itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Maka dalam konteks kekinian, ketika kita mengambil hikmah dari sebuah kesuksesan hijrah itu, mungkin nanti Pak Kiai akan menyampaikan hal-hal yang kita butuhkan. Apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa bekerja sama dalam mencapai sebuah kesuksesan berangkat dari peristiwa hijrah. Tentu ada yang mendukung, ada pula yang kemudian menghalangi hal tersebut. Dalam konteks kekinian, kita tahu bahwa ada orang-orang yang tentu ingin menghalangi setiap kita berusaha melakukan kebaikan. Ada pula orang-orang yang terus saja mendukung kita melakukan kebaikan. Nah, Pak Kiai mungkin melihat ini seperti apa? Ya, baik. Sejarah tentang hijrah Nabi sebagai bagian dari pelajaran tentang Muharram ini, itu wajib kita bukan sekedar sebagai kisah, tapi menjadi ibrah, pelajaran besar buat kita. Satu, bahwasanya Nabi sebagai utusan Allah tidak akan pernah bisa menyebarkan Islam kalau bukan karena ada dukungan eksternal. Karena yang melawan adalah internal, keluarga sendiri. Nah, dukungan-dukungan eksternal itu kalau kita menarik kepada substansi firman Allah, ya, Allah itu kan seringkali menggunakan kata nahnu dalam Al-Quran, ya, kata kami dalam Al-Quran. Apa sih maksudnya kata kami dalam Al-Quran itu? Ada beberapa orang yang mengatakan maksudnya kami itu sebagai penghormatan. Jadi tidak menyebutkan nama saya tapi nama kami. Tapi itu bukan seperti itu. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir,
bahwasanya kata nahnu, kami itu menunjukkan adanya kolaborasi. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maksudnya apa? Dalam proses penurunan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran, Allah sang pemilik kalam lalu memerintahkan Jibril. Setelah itu diterima oleh Rasulullah. Rasulullah menyebarkan kepada sahabat. Artinya ada proses kebersamaan di situ. Nah, begitu juga dalam dakwah Nabi Muhammad SAW melalui proses hijrah, kebersamaan itulah yang wajib untuk dikuatkan dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul misalnya mendakwahkan pertama kali, hampir semua menolak. Tiba-tiba istrinya menguatkan. Tiba-tiba yang tertua Abu Bakar menguatkan. Tiba-tiba yang paling muda, yang paling kecil Ali menguatkan. Allah mardah. Nah, artinya dalam dukungan untuk apapun juga, memperbaiki apapun juga, butuh kebersamaan, kolaborasi. Tidak bisa sendirian. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa sendirian, maksudnya begitu. Apalagi kita dalam kekinian. Contoh, kita akan membangun misalnya pesantren ini untuk menjadi besar. Tidak bisa sendirian. Tidak ada Superman. Tidak ada. Nabi sendiri itu harus didukung oleh orang lain. Apalagi kita. Maka dukungan-dukungan itulah yang mampu menguatkan semua sistem. Apapun itu. Semua sistem. Baik manajemen perkantoran, baik manajemen sosial. Semuanya penguatan. Nah, adapun eksternal ataupun internal yang kemudian merongrong kita, itu setidaknya dijadikan sebagai pelajaran dan pengajaran buat kita bahwa sekecil apapun ketidaksukaan seseorang, pada hakikatnya itu adalah pemantik untuk kita menjadi lebih baik, lebih bersemangat. Kalau bukan karena pengusiran saat itu di Mekah, Nabi yang sudah diserang, sudah ya, dalam artian bayangkan semua orang sudah tahu bahwasanya hari itu Nabi akan dibunuh. Semua saat itu kan rahasia rahasia umum. Jadi ada yang satu cerita, malam ini mau ada pembunuhan Nabi, tapi jangan cerita-cerita ya. Nanti yang satu lagi cerita, malam ini ada pembunuhan untuk ini Muhammad, tapi jangan cerita-cerita ya. Semua ngomong betul, jangan cerita-cerita, jadi rahasia umum. Akhirnya ya sampai kepada Nabi, dan Nabi juga yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keengganan mereka, ketidaksukaan mereka itu adalah pemantik keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Allah katakan untuk segera hijrah. Kalau bukan karena mereka, tidak akan mungkin ada penyebaran Islam yang begitu besar sampai saat ini. Artinya, saat ini ketika kita ada, apa bahasanya itu yang paling dihina, dicaci, dijelek-jelekan, direndahkan, itu adalah pemantik untuk kita untuk lebih maju lagi. Kalaupun Nabi saat itu, andaikan Nabi saat itu down, kemudian kemudian kalah, saya kira tidak akan ada Islam sampai ke Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa ketika semua sedang menyerang Nabi Muhammad, ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Semua orang siap mendukung. Nah, ini yang kurang dari kita. Kadangkala suami istri ribut, malah keluarga yang ikut jadi provokator, bukan malah menguatkan. Kenapa kita nggak belajar dari situ? Al-muhajir yang disebut dengan hijrah itu adalah orang yang
berhijrah dari mana Allah anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah dari segala bentuk keburukan. Kenapa kita nggak belajar dari situ? Kenapa kita tidak bisa mengambil ibrah dari orang-orang yang mau mendukung dengan keras apapun yang dilakukan oleh Nabi? Suami kita, istri kita, orang tua kita, siapapun itu, kenapa nggak kita dorong untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna di antara rongrongan tetangga, keluarga-keluarga lainnya dan lain sebagainya. Itu baru keluarga, belum di tatanan sosial. Saya ingat sekali Kiai almarhum Kiai Haji Rizali pernah cerita, pondok ini ya perlawanannya begitu kuat dari masyarakat sekitar. Bahkan ada dulu bahkan sampai nggak bagus lah dalam pikiran dan penglihatan. Tapi cerita beliau apa? Dukungan terkuatnya datang dari keluarga. Dukungan terkuatnya adalah dari para teman-teman yang saat itu menjadi guru untuk sama-sama membangun. Kenapa itu nggak bisa kita bangun lagi? Kebersamaan itu. Dan momentum Muharram ini menjadi pelajaran buat kita semua. Alangkah baiknya kita menjadi motor penggerak, bukan menjadi provokator yang merusak. Baik, Pak Kiai, dalam proses hijrah itu kemudian kita kaitkan, ada pendapatnya Profesor Dr. Mahmud Shaltot, mantan Rektor Al-Azhar University, kemudian mengungkapkan bahwa hijrah itu kan tidak semata-mata hijrah fisik. Tadi di awal Pak Kiai juga memberikan sebuah pengantar bahwa hijrah merubah mindset kita itu adalah satu hal yang cukup penting. Sekarang bagaimana kemudian kita melihat dalam kondisi kekinian, apakah kemudian hijrah fisik ini juga harus kita tinggalkan, artinya ataukah kita juga saat ini memerlukan lagi hijrah fisik tersebut selain kita merubah mindset sebagai bentuk hijrah non fisik? Baik, saya kira kita harus terbiasa ya untuk mengambil sesuatu itu pada sisi substansi. Ya. Nabi Muhammad SAW itu hijrah fisik, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Kita bisa mengambil substansinya bahwasanya hijrah fisik kita saat ini tidak seperti hijrahnya Nabi yang berpindah dari Manado, kemudian kita ke Papua, atau dari Manado ke Jakarta, Manado ke Yogyakarta dan sebagainya. Tapi kita bisa juga berhijrah fisik dalam artian berhijrah dari performa negatif menuju performa positif. Performa itu bisa fisik, ya, dan juga performa dalam artian kerja. Ada orang yang sudah punya istri, sudah punya anak, tapi malas sekali bekerja. Nah, dia wajib kemudian berhijrah fisiknya dari kemalasan menuju kasb, bekerja. Ya, al-kasbu itu apa ya? Berusaha. Kalau bahasa Manadonya mancari. Ya, dari kemalasan kepada bekerja keras. Nah, saya kira itu pun bagian dari hijrah-hijrah fisik yang perlu kita lakukan. Jadi ada pembaruan berpikir tentang hijrah fisik tadi. Nah, kalau itu kita lakukan, ya subhanallah, Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang meninggikan, tanpa harus ada orang yang meninggi-ninggikan tentang Islam. Kenapa Islam itu bisa rusak? Karena mahjubun bil muslimin. Dia tertutup oleh perilaku orang Islam itu sendiri. Orang Islam saat ini, Muslim saat ini,
dan saya kira termasuk di Sulawesi Utara, Manado, KTP-nya Islam, tapi dia belum berhijrah dalam beragama menuju Islam. Contoh, ya, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang bisa disebut Islam ketika tangan, lisannya mampu terjaga sehingga orang tidak tersakiti karena perbuatannya. Sudahkah kita hijrah itu gitu loh? Sudah belum kita hijrah itu? Atau jangan-jangan kita ini termasuk orang yang lisan kita ini nyakitin orang. Fitnah, ghibah. Kan seneng kita itu ya. Apa kalau bahasa Arab Manadonya Al-Carlota gitu ya. Jadi senang sekali kita yang seperti itu gitu. Nah, sudahkah kita hijrah? Yang lain lagi adalah perbuatan kita. Sudahkah perbuatan kita ini hijrah? Dalam artian suka mencuri, suka menyakiti orang. Sudahkah kita menyayangi? Kita kembali saja kepada pointers tentang Muharram misalnya. Ya, Asyura tanggal 10. Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Kanzun Najah menyebutkan ada 12 amaliyah yang sebaiknya dilakukan, seyogyanya dilakukan. Apa itu? Sum salli sal, zur aliman ud waqtahil. 6 dulu. Sum adalah berpuasa, salli artinya salat, sal sambung tali silaturahim, kemudian zur aliman, kita mendatangi orang-orang alim, para alim ulama, kemudian ud mendatangi orang-orang yang sakit, ya, waqtahil kemudian mempercantik diri, ya, lalu kemudian wara'sul yatim yamsah tasaddaq waqtaghsil 9, kemudian memuliakan anak yatim, mengelus kepalanya artinya memuliakan anak yatim, tasaddaq bersedekah, waqtaghsil lalu kemudian berbersih diri, lalu wasi' 'alal 'ayal, memberikan kelapangan kepada sanak saudara kita, keluarga kita. Kemudian kalim zufra, potong kuku kita, bebersih diri, ya. Lalu yang terakhir adalah wa surat al-ikhlas qul alfa tasil, membaca surah al-ikhlas 1000 kali. Nah, apakah dari 12 amaliyah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid ini mampu kita implementasikan? Ini 12 ini pada dasarnya itu bukan sekedar melaksanakan 12 ini, tapi satu persatu itu mampu dibaca, dipahami, dimaknai, dan teresap, terisi dalam diri. Puasa, sudahkah orang berpuasa dengan benar atau hanya lisannya yang berpuasa? Artinya mulutnya tidak makan. Apakah dirinya sudah puasa? Salat, apakah dia betul-betul sudah salat? Apakah dia betul-betul sudah menyambung tali silaturahim? Jangan-jangan dengan adiknya sendiri dia bermusuhan. Jangan-jangan dengan ibunya sendiri dia menyakiti, dan lain sebagainya. Terus sampai yang 12 tadi. Saya kira itulah fungsi utama dari kehendak terbaik dari Muharram ini tadi. Baik, Pak Kiai. Sahabat PKP TV, ada banyak hal yang kesempatan hari ini kita sempat eksplor dan itu sangat luar biasa. Kita menambah wawasan, dan satu kata atau satu kalimat yang bisa kita ungkapkan bahwa sesungguhnya Muharram senantiasa memberikan nilai-nilai yang berharga bagi kita untuk terus berubah ke arah yang lebih baik lagi, merubah mindset, kemudian merubah karakter dari yang kurang baik menjadi baik, yang sesungguhnya inilah yang harus kita bangun, terutama untuk generasi muda, mereka yang betul-betul mampu mengisi masa depan. Pak Kiai, sebagai bagian akhir di Muharram ini, mungkin bisa membacakan doa penutup atau doa kita di bulan Muharram ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar
وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم لك الحمد شكرا، اللهم يا إله الأولين والآخرين، لك الحمد ولك العفو، أنت ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك على فساد منا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا يا الله من عبادك الطاغين. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهلك يا ذا الجلال، من أهل القرآن العظيم ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زينا بالقرآن واكرمنا بالقرآن واشفع لنا بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة مع أصحاب القرآن. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Kiai, sahabat PKP TV. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa perbincangan kita di bulan Muharram ini mampu memberikan satu perubahan dan menjadi tonggak sejarah untuk kita terus dan terus menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.